Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Misbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau mungkin hari ini kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam. Malam ini kita mau kembali datang, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang kembali. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Malam ini biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Tuhan yang menyertai kami. Selalu senantiasa Engkau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya dan kami berserah kepada rencananya Tuhan. Terima kasih. Mari malam hari ini sama-sama datang. Sama-sama datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Meskipun doa kita belum dijawab, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tetap percaya penuh pada Tuhan. Yes, Jesus. Datang bersyukur kepadamu. Engkaulah dasar kami berharap. Engkaulah sumber kekuatan kami. Yesus, mari sama-sama dengan iman. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya pada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi, kini aku percaya
mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Kuasamu yang berikan kekuatan untuk kami, Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu yang kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dari dasar hati kita naikkan pujian ini sama-sama. Kini aku percaya, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilanmu,
setia sampai akhir hidupku. Mungkin malam ini engkau yang sedang khawatir, taruhlah kekhawatiranmu di dalam Tuhan saja. Saat ini mari bangun iman kita. Mari percaya penuh kepada Tuhan. Sebab kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karenanya kami menaruh harapan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Mari dengan iman kita. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin, amin. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Mari lebih lagi dengan imanmu. Tiada yang mustahil, bagimu ya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Engkau sumber pengharapan dan pertolongan hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami berpegang teguh, kami bergantung hanya kepada satu nama pribadi. Hanya di dalam nama Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu,
tak akan goyah. Kami tak akan gentar Tuhan. Tak akan gentar. Engkau gunung batuku. Sebab Kau gunung Amin. batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah. Ku tak akan gentar. Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sama-sama mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari nyatakan pertolonganku datang darimu. Pengharapan hanya darimu. hanya padamu. Amin. Ku tak akan goyah. Ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolongan. satu-satunya tempat kami berharap darimu. Engkau pertolongan hidup kami Tuhan. Pengharapan Yang kami percaya, yang kami hanya pegang padamu. hanya di Tak akan dalam goyah, tak akan gentar. Sebab Kau gunung batu, Amin. kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Dengan iman yang teguh, dengan hati yang percaya, kami nyatakan pujian kami Tuhan. Yang kami pegang erat di dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Segenap hati kami percaya Tuhan. Kami nyatakan hanya padamu. tak akan goyah. Tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku Terima ya kasih padamu. Tuhan. Ku tak akan goyah, Haleluya. tak akan gentar. Yes, amin Tuhan. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Angkat hatimu, mari naikkan pujianmu lebih lagi malam hari ini. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Bahwa satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Kami hanya berserah penuh di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau senantiasa pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang erat tangan kami. Berjalan bersama dengan Engkau, kami tidak goyah. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya. Mari angkat hatimu lebih lagi malam hari ini. Dengan iman bersama-sama katakan, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Kami tidak akan goyah.
akan gentar, Tuhan. sebab Kau gunung Sekali lagi bersama nanti batu, katakan pujian. kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan Engkau kembali izinkan kami bertemu di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, karena itu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, biarlah kita mau tetap percaya dan memuji Tuhan dan selalu berkata bahwa Tuhan itu baik. Iya, baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, karena kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya Dewi dari Kalimantan Selatan dan saya mau bersaksi ya. Saya mau bersaksi bagaimana kasih Tuhan. Saya mengikuti Mezbah Doa sejak Juni 2023 yang lalu karena suami saya sering mengirim khotbah-khotbah Ibu. Jadi saya iseng lihat-lihat ke channel Ibu dan menemukan khotbah-khotbah Ibu, Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Iya, puji Tuhan ya. Dan puji Tuhan setelah saya mengikuti semua khotbah-khotbah Ibu, Mezbah Doa, Mezbah Syukur, mendengarkan kesaksian yang dibacakan, itu sangat menguatkan saya. Khotbah Ibu juga sangat memberkati dan mudah untuk dipahami. Jadi begini Bu ya, kesaksian saya dan suami itu menikah dari tahun 2020 dan sampai tahun lalu belum punya anak, belum hamil ya. Saya pernah hamil sekali di 2021 ya, dan hamil di 2021 tapi keguguran. Lalu saat saya mendengar Mezbah Doa, Ibu ada mendoakan tentang orang yang ingin punya keturunan. Saya mengaminkan setiap kali Ibu berdoa untuk mereka yang ingin punya keturunan. Puji Tuhan ya. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan tes dan hasilnya garis 2. Waktu itu saya dan suami sangat bersemangat sekali karena berhasil hamil. Kemudian kami di USG untuk memastikan kehamilan ya atau tidak, dan waktu USG belum kelihatan apa-apa. Baru penebalan dinding rahim, tapi kata bidannya ini pasti hamil. Nanti coba kembali lagi 2 minggu untuk melihat perkembangannya, dan kalau dihitung waktu di usia kehamilan tuh baru 5 minggu. 2 minggu kemudian kami kembali untuk USG dan bidan jadi usia kehamilan perkiraan 7 minggu. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami. Hanya ada kantong kehamilan tanpa ada janin di dalamnya. Padahal seharusnya di usia 7 minggu sudah ada janin ya, dan sudah bisa mendengar detak jantungnya. Lalu kata bidan kita akan tunggu lagi 2 minggu dan nanti diperiksa lagi, lalu akan lihat hasilnya apakah ada janin atau tidak. Saya dan suami saat itu sempat down karena ya di kehamilan kedua sebelumnya saya juga mengalami hamil kosong. Ada kantung tapi tidak ada janin. Jadi ketika melihat ini saya kembali teringat dan takut kalau lagi-lagi gagal. Lalu saya dan suami pulang, waktu itu saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ingin mendengarkan pujian lagu-lagu rohani. Dan saya pun mendengarkan lagu-lagu rohani ya di YouTube. Lalu kemudian saya menyanyikan lagu rohani ya, dan seketika itu setelah selesai menyanyikan lagu tersebut saya merasa ada semangat baru dan damai di hati, saya tidak lagi menjadi down.
Setiap pagi dan malam saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur setiap hari tanpa skip, tanpa terlewatkan. Suatu hari di mesbah doa, ibu membaca kesaksian tentang seorang ibu yang berdoa anaknya ketika anaknya belum mendapat jodoh dan kemudian mendapatkan jodoh dari Tuhan. Setelah menikah diperhadapkan lagi dengan keturunan, kemudian ibunya mendoakan dan beriman bahwa anaknya akan mendapatkan keturunan anak laki-laki dan itu terjadi. Kemudian saya juga memperkatakan dengan iman, saya bilang Tuhan kalau ibu itu ditolong Tuhan, saya yakin dan percaya saya juga akan ditolong Tuhan. Puji Tuhan Bu, setelah 3 minggu kemudian kami kembali melakukan USG ke dokter, ya dokter kandungan. Dan alangkah kagetnya kami ternyata janinnya sudah ada. Yang awalnya tidak ada menjadi ada, bahkan detak jantungnya juga boleh kami dengarkan. Saya bersyukur atas mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah kami dan bonusnya anak kami berjenis kelamin laki-laki. Wow. Ya, dan sekarang anak kami yang kami nantikan ya sudah lahir di tengah kami, dan sepanjang kehamilan juga walaupun ada kendala namun Tuhan menolong sehingga anak kami boleh lahir dengan selamat. Terima kasih Ibu lewat mesbah doa dan mesbah syukur, saya banyak sekali terberkati dan saya sudah berjanji dalam hati kalau anak saya lahir saya akan mengirimkan kesaksian ini kepada Ibu agar banyak orang dikuatkan terutama untuk pejuang-pejuang garis 2. Semoga Ibu sehat selalu dan semakin luar biasa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin, amin. Wow, saudara ya. Kesaksian yang sangat luar biasa. Ya tentunya dengan mengalami pasti trauma saudara ya. Sejak menikah tidak hamil-hamil, bahkan beberapa kali hamil ternyata kandungannya kosong, tidak ada isinya. Sampai yang terakhir pun sudah 7 minggu. Ya diperiksakan dan katanya juga kosong. 7 minggu itu hampir 2 bulan saudara ya. Dan dokter bilang gak ada isinya. Nanti tunggu coba balik kembali. Lalu mereka berdoa mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah 3 minggu kemudian balik lagi. Ternyata sudah berisi. Dan anaknya juga janinnya laki-laki dan jantungnya baik. Bahkan sekarang sudah lahir dan semua itu karena anugerah Tuhan. Wow, puji Tuhan ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Juga bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa. Memang firman Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Makanya jangan pernah menyerah. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di Ayub pasal 23. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Ayub terus bersaut-sautan dengan sahabat-sahabatnya. Dan kemarin Elifas banyak berbicara, ya menuduh Ayub itu jahat, suka merampas, berlaku sewenang-wenang, bahkan meremukkan tangan ya yatim piatu, merampas hak janda-janda. Pokoknya sudah di luar saudara batas kewajaran, mereka terus menuduh Ayub melakukan hal yang tidak benar. Kita lanjut sekarang Ayub 23, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah ya. Ayat yang pertama, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Ya kita lihat di sini saudara ya, tekanan hidup yang begitu berat dan luar biasa. Seringkali membuat kita ini akhirnya ya responnya berubah. Yang tadinya mungkin Ayub berusaha untuk memahami rencana Tuhan, tetapi karena sudah tidak kuat, apalagi dihakimi terus oleh teman-temannya bahwa penderitaannya Ayub alami karena Ayub berdosa, sehingga saudara dikatakan di sana Ayub berkata, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Ya tangan Tuhan menekan aku sehingga aku mengadu. Bayangkan yang tadinya hanya keluh kesah berubah menjadi pemberontakan. Seringkali kita pun juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan, ya di mana keluh kesah kita, ya curhatan kita, tekanan hidup yang kita alami itu bisa membuat yang tadinya keluh kesah itu bisa menjadi pemberontakan kepada Tuhan, sehingga kita ini tidak lagi bisa meresponi Tuhan, ya bahkan belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena keluh kesahnya menjadi pemberontakan. Artinya Ayub menyatakan bahwa dia itu sudah ya ada di satu puncak dan titik mempersalahkan Tuhan. Ya ayat yang ketiga, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam.
Tapi di tengah pemberontakan, di tengah ketidaktahuan Ayub dengan masalah yang dihadapi, di tengah penghakiman teman-temannya, Ayub terus berusaha, dia punya kerinduan untuk dia bertemu dengan Tuhan. Ya, ayat 4, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ya, Ayub berusaha untuk dia pengen membela dirinya di hadapan Allah, saudara. Ayat yang kelima, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Di tengah pemberontakan, di tengah keluh kesahnya, Ayub itu mau dan rindu cari tahu apa sebenarnya yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dia pengen tahu jawaban Tuhan tuh kenapa dia mengalami penderitaan. Ayub pengen tahu kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Ya, di tengah ketidakmengertiannya, saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan, sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Ya, Ayub bertanya, sudikah Tuhan mengadakan perkara dengan dia dalam kemahakuasaannya? Ya, Ayub bilang, apakah Tuhan akan sudi berperkara dengan Ayub? Ya, tetapi dia bilang, aku percaya bahwa Tuhan akan menaruh perhatian kepadaku. Saudara, Ayub sempat berpikir benar yang dikatakan teman-temannya bahwa Tuhan gak peduli lagi sama dia, Tuhan menghukum dia. Tapi dia berkata, aku percaya bahwa Tuhan tuh mempedulikan aku. Dalam setiap keadaan jangan merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan tuh gak peduli, Tuhan tuh mau meninggalkan. Itu semua ada tuduhan-tuduhan iblis, saudara. Dalam segala keadaan hidup kita Tuhan memperhatikan. Ayat yang ke-8, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub di dalam ketidakmengertiannya, dalam penderitaan yang dia alami, dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Akibat dari apa juga yang sahabat-sahabatnya berkata bahwa Tuhan menjauhi engkau, Tuhan murka. Jadi Ayub bilang, aku cari dia ke timur nggak ada, ke barat nggak ada, ke selatan nggak ada, ke utara dia tidak ada. Ya, Ayub bilang bahwa dimanapun dia mencari Tuhan dia tidak menemukan Tuhan. Rasa tertekan yang begitu berat itu seringkali membuat kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak peduli dengan kita, Tuhan itu tidak peduli dengan apa yang kita alami. Tapi percayalah saudara, bahwa dia Tuhan yang melihat, dia peduli dengan kita, apapun keadaan kita. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu sudah tidak peduli dan meninggalkan kita. Tapi satu hal yang Ayub bilang ayat 10, karena Tuhan tahu, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Satu keyakinan diri. Ya, Ayub masih percaya bahwa Tuhan itu maha tahu. Dia tahu jalan hidup Ayub, dia tahu bahwa Ayub hidup benar. Sehingga Ayub bilang kalau Tuhan sedang menguji aku, maka aku ini akan keluar seperti emas. Di sini ya pemahaman Ayub mulai agak pertimbangannya mulai mengarah kepada Tuhan bahwa ini adalah sebuah ujian. Ya, sehingga dia berkata bahwa Tuhan tahu jalan hidupku, sehingga karena itu seandainya Tuhan sedang menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Satu hal yang Ayub tekankan dalam hatinya bahwa ya kakinya dia akan tetap mengikuti jejak Tuhan. Bahkan dia akan menuruti segala jalan-jalan Tuhan dan tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayub melanjutkan saudara, ya kalau kita lihat di pasal ini Ayub melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dengan mengatakan bahwa penderitaannya itu akan lebih mudah ditanggung kalau saja dia itu mengetahui mengapa penderitaan tersebut Tuhan izinkan. Ya, satu keingintahuan yang begitu luar biasa. Ayub percaya ketika dia tahu ya Tuhan memberi jawab. Ya makanya itu masalahnya tuh Tuhan gak kasih tahu penderitaan kita. Ayub, iblis itu lagi coba ya membujuk
untuk menyobai imanmu. Kalau Ayub tahu, dia pasti akan lebih kuat. Oh yes, aku akan kuat, aku percaya bahwa Tuhan tuh pasti akan memberi kemenangan. Aku ini cuma diuji. Masalahnya dia enggak tahu. Apalagi ditambahi dengan nasihat teman-temannya yang sok tahu, berkata bahwa Tuhan sedang menghukum dia. Dan ya Ayub menjadi satu penasaran bagi dia untuk mengetahui kenapa penderitaan tersebut terjadi. Seandainya ada dosa yang atasnya Ayub bisa bertobat, maka dia juga akan melakukan hal itu. Ya, dan mengetahui tentang orang-orang jahat dan fasik bahwa mereka akan dihukum. Ayub tahu semua kebenaran itu. Tapi Ayub merasa dia itu bersih dan tidak ada alasan untuk Tuhan menghukum dia. Dalam seluruh contohnya mengenai orang-orang jahat di dunia, keinginan besar Ayub adalah agar Allah itu memulihkan nama baik Ayub dan membuktikan kebenarannya dan menjelaskan mengapa dia harus mengalami semua kemalangan ini. Ayub berusaha membuat para sahabatnya itu bisa melihat bahwa pertanyaan mengenai Allah, kehidupan dan keadilan tidaklah sesederhana yang mereka duga seperti itu, saudara. Ya, dan kita lihat di sini bahwa dalam pasal 22 yang kemarin kita belajar, sahabat Ayub Elifaz mencoba untuk menyalahkan Ayub dan mengidentifikasikan ya berapa besar dosa Ayub yang Ayub sembunyikan. Dia menekan para janda, mengambil alih hak anak-anak yatim, meremukkan tulang-tulang mereka. Waduh, banyak ya penghakiman yang mereka berikan. Tapi Ayub punya satu keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Sehingga kalau Tuhan itu mau menguji, dia akan keluar seperti emas. Bahkan Ayub bilang, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak pernah menyimpang. Ya, itulah pembelaan Ayub di hadapan Tuhan. Aku ini setia kepada Tuhan. Bahkan dia bilang ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayub memiliki satu keyakinan bahwa dia itu tidak pernah berbuat dosa kepada Tuhan, ya, bahwa keadilan Allah itu adil, ya. Dan ya, saudara, kita mungkin memiliki dosa yang tersembunyi dalam hidup kita, bahkan dosa yang tidak kita ketahui, karena standar Allah begitu tinggi dan perbuatan kita tidaklah sempurna. Ya, tetapi jika kita adalah orang-orang percaya yang sesungguhnya, maka seluruh dosa kita telah diampuni karena ya Kristus mati di atas kayu salib. Ya, dan dosa-dosa yang kita lakukan tuh pastilah dosa-dosa yang ya ketidaksengajaan. Tapi Tuhan tahu kalau kita ini berniat sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, maka dosa karena ketidaksengajaan itu diampuni Tuhan. Kita yang sudah percaya Yesus, menerima Dia, kita mati bagi daging kita dan kita berusaha hidup kudus, pasti kita tahulah seperti Ayub, dia tidak sengaja melakukan dosa-dosa. Tapi Ayub bingung karena dia sudah mencoba introspeksi diri, tidak ada dosa yang terlalu besar yang membuat Tuhan tuh murka. Ya, dan dia berkata, saudara, ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kudus telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Jadi di sini kita melihat, saudara, ya, bahwa Alkitab mengajarkan ya bahwa walaupun kita ini merasa bersalah, tapi Allah lebih besar dari perasaan kita. Dan pengampunan Tuhan dan penyuciannya itu cukup. Asalkan kita mau sungguh-sungguh datang bertobat, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu adalah bukti bahwa Tuhan itu memberi dan mengasihi kita, memberi pengampunan. Asal orang mau bertobat. Tapi persoalannya itu Ayub ini tidak mengerti apa kesalahan yang sudah dia buat. Ya, dan cuma satu hal yang Ayub percaya, bahwa ketika Tuhan menguji dia, Tuhan tahu jalan hidupnya. Percayalah, saudara, orang mau hakimi kita seperti apapun, ingat Tuhan tahu jalan hidup kita. Kita gak perlu membela diri, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji Tuhan. Jadilah orang-orang yang dipuji oleh Tuhan karena kita hidup sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal. Dari kisah Ayub kami belajar
Apapun yang sedang menimpa kami, bagaimanapun omongan orang tentang kami, bagaimanapun penghakiman orang tentang kami belajar menetapkan hati percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menguji setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau pastikan bahwa Tuhan tahu jalan hidup kami. Bagian kami melakukan kehendak Tuhan, bagian Tuhan adalah mengizinkan segala sesuatu terjadi. Ajar kami untuk percaya, berharap, sungguh-sungguh mengerti bahwa semua yang terjadi di hidup kami adalah seizin Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Roh, jiwa dan tubuh kami biarlah Engkau pelihara sempurna, tidak bercacat celah Tuhan. Bawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam setiap penderitaan yang kami alami. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit, diuji dalam kesehatan. Mungkin ada yang mengalami masalah keuangan yang terlilit hutang piutang. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti rencana Tuhan, bertobat sungguh-sungguh kalau ada dosa, dan Tuhan kerjakan pemulihan demi pemulihan. Kalau juga ada yang sedang dalam persoalan rumah tangga merindukan pemulihan bagi suami, istri, anak-anak, biarlah Tuhan juga yang mengerjakannya. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sedang ada dalam persoalan masalah yang berat, yang ingin bergumul keluar dari dosa-dosa. Kami tahu Tuhan melihat hati kami dan Tuhan menolong kami. Setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beri anak keturunan ilahi. Berkati juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus bergumul untuk menjual aset, menyelesaikan keuangan mereka, mencari pekerjaan. Tuhan juga beri yang terbaik. Kami tahu apapun masalah persoalan di hidup kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Keamanan, ketentraman, damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami. Ampuni bangsa ini, jagai bangsa kami. Biarlah tanah, laut, udaranya semua dalam perlindungan Tuhan. Ada begitu banyak berita-berita menakutkan yang kami dengar hari-hari ini. Badai matahari yang akan terjadi. Apapun itu Tuhan, kami hanya percaya pada satu hal, Tuhan yang pegang kendali. Bawa kami untuk terus bersiap-siap, berjaga-jaga dalam iman kami, untuk kami boleh semakin tekun mencari Tuhan di hari-hari terakhir ini, agar kami memiliki satu kepastian, jaminan keselamatan di dalam Engkau. Berkati juga Tuhan pemerintahan bangsa kami, beri roh takut akan Tuhan, agar mereka boleh sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kami berdoa juga bagi semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa. Hujan pertobatan tercurah agar semua manusia berbalik dari dosa, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya biarlah datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas hidup kami di bumi seperti di sorga. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.